Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya bagi teman-teman semuanya yang menonton. Perkenalkan aku Isfahan, pengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di EduLab, dan hari ini kita akan membahas ya tentang tryout reguler 2 yang teman-teman sudah kerjakan ya, mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 3 ya atau kelas 9. Nah, ini materinya nanti akan berkisar mengenai expression of certainty, expression of uncertainty. Kemudian ada beberapa teks juga nih yang ada di dalam uh, tryout reguler kedua kali ini ya. Memang tryoutnya di setting gitu ya, ada tingkat-tingkat kesulitannya, dan semoga teman-teman kemarin lancar mengerjakannya. Nah, tapi kalau masih ada yang belum lancar atau pengen lebih tahu lagi alasannya kenapa jawabannya itu, nah lebih baik disimak ya pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menyiapkan catatannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, yang pertama, ada percakapan gitu ya antara Zelva dengan Mafira gitu. Percakapannya seperti ini. What do you think about Anne? Is she good in writing an essay? Kata Zelva. Gitu. Jadi apa pendapatmu tentang Anne gitu? Apakah dia baik dalam menulis sebuah esai gitu? Terus kata Mafira, not really sure katanya. Nah, not really sure. Ini teman-teman, ini jelas adalah expression of apa? Certainty atau uncertainty? Nah, ini adalah expression of uncertainty gitu ya. Ini adalah ungkapan keraguan atau ungkapan ketidakpastian gitu. Kita mengucapkannya not really sure gitu, tidak begitu yakin. Nah, dari percakapan di atas, ini apa yang bisa kita tahu gitu ya, apa yang bisa kita simpulkan gitu. Kita lihat yang pertama, yang A adalah Mafira sure that Anne is getting better gitu ya. Mafira yakin bahwa Anne ini semakin baik gitu. Ini juga tidak ada ya gitu. Jadi katanya malah di atas itu not really sure, bukan sure. Jadi ini salah. Yang B, Mafira doesn't know anything about Anne. Mafira tidak tahu apa-apa tentang Anne. Nah, kalau Mafira tidak tahu apa-apa tentang Anne, maka jawabannya seharusnya bukan not really sure, tapi I don't know. Ya, jadi kalau not really sure mungkin dia tahu, tapi dia nggak yakin, gitu ya. Jadi bukan doesn't know anything. Kalau doesn't know anything, itu artinya nggak tahu apa-apa. Jadi ini juga salah. Yang C, Mafira wants to encourage Zelva. Mafira ingin menyemangati Zelva, ini juga tidak ada ya, tidak ada di sisi manapun gitu Mafira mau menyemangati Zelva. Nah, jadi yang tepat adalah yang D, Mafira feels uncertain about Anne's ability gitu. Mafira merasa tidak yakin gitu dengan kemampuannya si Anne ya. Dengan kita bisa lihat tadi expression of uncertainty atau ungkapan ketidakpastian gitu ya. Not really sure katanya. Sehingga soal nomor 1 ini jawabannya yang D ya. Expression of uncertainty itu artinya ungkapan keraguan atau ketidakyakinan seperti not sure atau I have doubt about that. Gitu. Ada kata doubt juga ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Next ya, kita lihat sekarang di soal nomor 2. Soal nomor 2 bunyinya seperti ini, ada which one of the following sentence is asking for repetition. Manakah kalimat di bawah ini yang menunjukkan untuk permintaan pengulangan gitu ya. Jadi asking for repetition, teman-teman, itu artinya adalah meminta pengulangan. Ya, asking for repetition itu artinya adalah meminta pengulangan. Nah, beberapa kalimat ya yang kita tanyakan, yang kita ucapkan untuk menanyakan pengulangan itu, misalnya could you say that again gitu, boleh bilang lagi gitu. Kita biasanya di belakangnya juga bilang please gitu ya, could you say that again please, atau excuse me gitu. Misalnya kita nggak begitu kedengeran, misalnya we are in the middle of a party gitu ya, kita di tengah-tengah sebuah pesta gitu, atau mungkin dia ngomongnya sedikit kayak gargling ya, kayak orang kumur-kumur gitu. Nah, sehingga kita bisa bilang, excuse me, could you repeat that again? Gitu. Nah, ada juga misalnya ungkapan-ungkapan yang begitu slang gitu ya, atau ungkapan yang tidak resmi, tapi juga ini tidak sopan. Misalnya kayak, what? Gitu ya, itu tidak sopan. Sebaiknya tidak diucapkan ya dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, jadi manakah yang di bawah ini yang merupakan kalimat untuk meminta pengulangan? Sorry, what? Gitu. Nah, itu juga tidak baik ya, walaupun ada sorry-nya di depan, tapi alangkah lebih baiknya kita mengucapkan kalimat yang lebih panjang lagi gitu ya. Ini what ini tidak baik. Mungkin kalau kita ngomongnya kayak, hah, apa? Gitu. Nah, itu kan tidak begitu baik ya. Kita bisa bilang, tadi bilang apa ya? Boleh tolong ulangin? Gitu. Jadi ini salah ya. Berikutnya yang B, sorry, could you say that again, ma'am? Maaf, boleh tolong diucap ulang lagi, boleh diulangin lagi tadi gitu. Nah, ini jawaban yang benar ya.
Yang C itu I'm sure itu adalah expression of certainty, itu tidak ada hubungannya dengan asking for repetition. Dan yang D itu I'm really admiring it. Ini adalah expression of amazement-nya atau amusement gitu. Expression of admiration atau ungkapan kekaguman gitu. Sehingga ini juga tidak ada hubungannya dengan repetition. Ya, jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 3 ya, kita lihat si teksnya. Did you know that not all honey is pure? Katanya ini sedang membicarakan tentang tokoh honey ya, benefits. Benefits itu, teman-teman, benefits itu artinya keuntungannya. Yang ini banyak sering digunakan ya, terutama dalam teks kelas 9 itu benefits, itu keuntungan ya, keuntungan-keuntungan karena banyak. Gitu. Nah, kita skip dulu karena kita langsung fokus dulu ke soalnya gitu ya. Jangan dibaca semua dulu, teman-teman. Dibiasakan baca dulu soalnya. Keep skin moist and beautiful ya di bagian yang terakhir. What is the synonym of the underlined word? Ya, teman-teman jangan sampai lupa synonym ini artinya sinonim ya, bahasa Indonesianya kurang lebih sama. Ini adalah persamaan kata. Ya, persamaan kata. Kalau underline ini artinya adalah di garis bawahi. Ya, jadi apa persamaan kata dari kata yang digaris bawahi? Nah, kita lihat dulu kata yang digaris bawahi apa. Di sini ada kata moist, ya. Moist itu artinya apa sih? Moist itu sebenarnya artinya lembab gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya ada soft, hard, nice dengan white, ya yang pasti lebih dekat, yang paling dekat adalah yang soft ya, alias lembut gitu ya. Kalau sesuatu yang lembab, misalnya kulit nih, kulit kita lembab, itu biasa kulit kita juga lembut gitu ya. Kalau hard itu keras, artinya kalau nice baik gitu, kalau white itu putih gitu ya. Jadi moist itu nggak sama dengan nice gitu ya, dia lebih dekat dengan soft. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 4. Kita lihat when someone wants to accept what someone asks to him, her to do, he, she can say. Nah, kita lihat kalimatnya ya. When someone wants to accept. Saat seseorang ingin menerima ya. Accept itu artinya menerima, teman-teman. Teman-teman kalau main Instagram, terus Instagramnya di private, pasti ada accept ya, accept followers gitu. Nah, accept itu artinya menerima what someone asks him, her to do ya. Jika seseorang ingin menerima apa yang seseorang minta dia untuk lakukan, seseorang bisa bilang apa? Nah, maksudnya apa? Kalau orang nyuruh kita gitu ya, terus kita setuju nih, kita pengen ngelakuin juga. Misalnya orang bilang, tolong ambilin ini dong gitu. Kira-kira kita bilang apa ya yang di bawah ini? Nah, kalau kita setuju pada permintaan seseorang ya, kita dapat menjawab permintaan tersebut dengan kata ungkapan persetujuan. Misalnya seperti yes ya. Kalau di sini yes please gitu. Kalau no, not at all itu artinya tidak sama sekali ya. I'm sorry I can't. Kalau ini malah when someone wants to reject ya, makanya kita sebut ini adalah rejection atau penolakan. Ya, kita sebut itu sebagai penolakan. I will itu sebenarnya juga sama, tapi itu kalau kata-katanya adalah will you gitu ya. Will you itu jawabannya baru bisa I will. Jadi lebih tepatnya, lebih umum kita menggunakannya yes please. Nomor 4 A ya. Kita lihat nomor 5. Nah, ini ada teks teman-teman lumayan panjang ya. Jadi untuk efisiensi waktu, kakak nggak bakal bacain teksnya keseluruhan. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk membaca teksnya. Nah, baik. Setelah dibaca, kita sekarang lihat di soalnya ya. Kita lihat soal pertama yang ditanyakan adalah what is the sentence that is irrelevant from the text above. Kita lihat di sini ada kata yang menarik yaitu irrelevant. Ya, ini asal katanya sebenarnya relevan ya. Relevan ini artinya nyambung. Nyambung ya, atau sesuai. Gitu. Kalau irrelevant, itu adalah awalan yang menyatakan tidak ya. Berarti ini tidak nyambung atau tidak sesuai. Ya, atau mungkin teman-teman lebih sering melihat which one of the sentence below is not true ya, according to the text. Ya, tapi ini disebut dengan irrelevant. Nah, ini sebenarnya nggak begitu sulit ya. Misalnya yang pertama, remote sensing is the acquisition of information about an object or phenomenon without making physical contact with the object. Ini jelas disampaikan di paragraf yang pertama, kalimat yang pertama. Oke, jelas itu nggak perlu diragukan lagi ya, dia sama persis kalimatnya. Yang kedua, in modern usage, the term generally refers to the use of aerial sensor technology to detect and classify objects on Earth, both on the surface, etc., by means of propagated signals.
juga sama. Ini jelas disampaikan di paragraf pertama. Oke, disampaikan juga di sini, itu kalimatnya di copy paste ya, jadi ini sama persis. Gitu. Sekarang kita lihat yang C, there are two main types of remote sensing, ada passive remote sensing and active remote sensing. Ini juga persis sama disampaikan di sini. Gitu ya. Sehingga jawabannya yang sudah pasti adalah yang D ya. The satellite is used to take a photograph, itu tidak disebutkan sama sekali di dalam teks. Jadi teman-teman yang penting untuk menjawab soal yang berkaitan dengan benar atau tidak, sesuai atau tidak, yang teman-teman perlukan itu hanyalah fokus ya. Jadi fokus untuk membaca si teksnya dan fokus untuk mencari informasi detail di dalamnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Next. Ya. Di sini ada kutipan ya, sebuah kalimat. Remote sensing is the acquisition of the information about an object or phenomenon without making physical contact with the object. The underlined word is closest in meaning to. Nah, tadi kita harus ingat bahwa underlined word. Underline itu artinya di garis bawahi ya. Nah, kata yang di garis bawahi is closest in meaning. Closest in meaning itu paling dekat maknanya. Atau sebenarnya ini kurang lebih menanyakan sinonim. Jadi teman-teman jangan sampai bingung lagi ya dengan kata apa itu closest in meaning. Closest itu paling dekat in dalam meaning makna. Jadi paling dekat dalam makna gitu. Manakah kata di bawah ini yang paling dekat dalam makna dengan kata yang digaris bawahi? Oke, tentuin dulu kata yang digaris bawahi. Kata yang digaris bawahi adalah acquisition. Nah, kita lihat bahwa menurut kamus Merriam-Webster, kata acquisition berarti the process of getting something as one's own. Ya. Diperhatikan lagi bahwa menurut kamus Merriam-Webster kata acquisition berarti the process of getting something as one's own. Artinya apa? Acquisition adalah proses membuat sesuatu jadi milik seseorang. Gitu. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya ini adalah proses memperoleh sesuatu. Ya, proses memperoleh sesuatu. Nah, kata ini paling dekat maknanya dengan kata accession. Ya, mohon maaf di accession nih seharusnya C-nya 2. Ya, yang kayak yang di pilihan accession yang berarti something added atau acquisition ya, memperoleh sesuatu atau penambahan kepemilikan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi teman-teman dalam menerjemahkan seperti ini sebenarnya ada dua opsi. Kalau teman-teman pengen yang lebih advance gitu ya, teman-teman bisa menggunakan kamus Inggris-Inggris ya. Misalnya kamus Inggris-Inggris itu seperti yang kakak pakai di sini adalah Merriam-Webster, atau teman-teman juga mungkin menemukan Cambridge atau Oxford Dictionary gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin masih beginners dalam mempelajari bahasa Inggris, nggak masalah. Teman-teman bisa coba mungkin di Google Translate ya, atau mungkin di kamus yang teman-teman punya di rumah, kamus manual. Nah, kita bisa lihat kamus Inggris Indonesia ya, ada Indonesia Inggris. Nah, kita lihat di sini ada accession itu artinya sama dengan acquisition ya, artinya memperoleh sesuatu. Jadi jawabannya yang A. Next, sekarang kita lihat soal nomor 7, it's a whole new text ya mengenai Komodo dragon. Sekali lagi ini untuk efisiensi, kakak nggak bakal bacain satu-satu, teman-teman silakan pause videonya untuk membaca sendiri. Nah, setelah teman-teman pause videonya, kita akan bahas si teksnya sekarang ya. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 7. The main idea of paragraph 1 is, nah, kita harus mengerti dulu teman-teman ini ada istilah main idea. Main idea itu sebenarnya apa sih gitu? Main idea itu biasanya disebutkan dalam bahasa Indonesia itu ide pokok atau gagasan utama. Ya, ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama itu semuanya adalah main idea kalau dalam bahasa Inggris. Ya, nah main idea itu adalah pokok pembahasan dalam teks. Jadi teksnya pokok, ya pokok itu artinya utama teman-teman. Utamanya itu sebenarnya membahas apa? Gitu. Nah, umumnya ya, terutama untuk tingkat SMP, ide pokok itu ditentukan dengan menentukan intisari kalimat utama. Nah, kita lihat dulu kalimat utamanya apa di dalam teks ini. Gitu ya, karena biasanya kalau di SMP itu teksnya cenderung sederhana ya, terutama untuk kelas 8 dan 9, itu teksnya itu cenderung sederhana sehingga kalimat utamanya itu most of the time mengandung ide pokok seperti itu. Nah, teman-teman boleh dulu nih menentukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama dari paragraf 1 itu adalah kalimat yang pertama. Ya, Komodo dragon is a member of the monitor family Varanidae. Gitu ya. It is the world's largest living lizard katanya ya. Nanti kita akan belajar juga di bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah belajar cara menentukan kalimat utama ya, bahwa kalimat utama itu menjadi rujukan kalimat lain. It is the world's largest living lizard itu ke Komodo.
Eat crows itu juga ke komodo. Gitu ya. Nah, semuanya itu merujuknya ke kalimat pertama sehingga sah kita sebut kalimat pertama pada paragraf ini sebagai kalimat utamanya. Gitu. Karena kalimat utama itu biasa dirujuk tuh sama bagian-bagian lain di dalam teks, gitu ya. Nah, kita lihat berarti the main idea of paragraph 1 is yang D ya, Komodo dragon is a member of the monitor family Varanidae. Good. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Komodo dragons are cannibals. What does the underline word mean? Nah, teman-teman jangan lupa tadi arti kata underline itu adalah digaris bawahi. Apa kata yang digaris bawahi? Yang digaris bawahi adalah cannibals ya. Nah, menurut kamus Merriam-Webster, kata cannibals berarti one that eats the flesh of its own kind katanya. Sesuatu yang memakan daging jenisnya sendiri. Nah, mungkin kalau di SMP, cannibal itu dikerucutkan ke hewan ya, ke animal. Padahal kalau di bahasa Inggris pada umumnya itu untuk semuanya ya. Bahkan kalau kita pernah mungkin ketemu kasus manusia memakan manusia itu juga bisa disebut kanibal ya, tanpa menyebut manusia itu hewan gitu. Nah, tapi untuk di SMP teman-teman cukup mengetahui kanibal sebagai animal ya, animal that eats the flesh of its own kind, atau hewan yang memakan daging jenisnya sendiri gitu. Jadi makan sesama ya, misalnya harimau makan daging harimau itu berarti harimaunya disebut kanibal gitu. Nah, dari definisi ini yang paling tepat adalah yang B ya, an animal which likes to eat the other same animal. Itu kuncinya ya, same animal. Kalau berbeda itu nggak kanibal kita nyebutnya gitu ya. Misalnya kayak manusia makan ayam ya itu kan nggak kanibal, tapi kalau manusia makan manusia itu kanibal. Gitu ya. To kill others ini enggak, tuh hunt. Hunt ini apa artinya teman-teman? Nggak ada yang tahu? Hunt ini artinya memburu. Ya kalau memburu ya nanti disebutnya bukan kanibal, namanya hunter. Gitu ya. Berikutnya ada animal which like to fight each other, atau yang suka bergaduh ya, suka apa istilahnya ya, fight dalam hewan itu suka berkompetisi gitu ya, memperebutkan misalnya wilayah gitu, atau memperebutkan betina misalnya untuk para jantan, itu kita disebut ya hunts atau hunters. Nah, kita sebutnya itu fight ya, untuk fighters. Jadi Komodo dragons are cannibals. The underlined word mean an animal which likes to eat the other same animal. Nah, ini sekarang kita membahas tentang jiran, teman-teman. Ya, jiran itu adalah struktur. Ya, kita akan bahas jiran. Jiran ini adalah struktur verb ing, gitu ya. Nah, jiran sebagai verb ing itu tujuannya ada banyak sekali. Nanti teman-teman juga akan belajar di tingkat SMA. Ya, banyak sekali fungsi jiran itu. Cuma dalam bahasa Inggris untuk SMP, biasanya jiran itu dipakai sebagai subjek sebuah kalimat. Nah, di sini kita lihat blank a few $1,000 he went on a tour to Germany. Nah, itu mana kira-kira yang tepat? Nah, yang tepat itu adalah yang B ya, having saved a few $1,000 he went on a tour to Germany. Kenapa bukan yang A? A saved a few $1,000 ini butuh subjek. Subjek. Ya, sama dengan yang ini. Ini juga butuh subjek. Dia harus ada subjek di depannya. Siapa? Apakah I? Apakah you? Gitu ya. Butuh subjek. Nah, kalau he has saved a few $1,000, he went on a tour to Germany. Itu akan menjadi keborosan gitu ya. Di sini kalau misalnya kita pilih yang D, di sini sudah ada he, di sini he-nya diulang lagi ya. Jadi ini akan menciptakan pemborosan. Gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah having saved, karena kalau dia fungsinya sebagai jiran di depan seperti ini, dia tidak perlu subjek. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Having saved a few $1,000, he went on a tour to Germany. Kalau bahasa Indonesia mungkin seperti ini. Memiliki ya atau menyimpan ribuan dolar, pria ini pergi ke Jerman. Atau misalnya kalau kita sering juga seperti ini, punya banyak uang, Rafathar dicintai orang-orang di sekitarnya. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi di depannya itu sebenarnya bentuknya jiran gitu. Jadi kalau kita misalnya contohnya kayak gini, being the smartest in class, she is the favorite student in the entire school gitu misalnya. Ya, misalnya contohnya kayak yang tadi gitu, being the smartest in the class.
Nah, jadi misalnya kalimatnya, being the smartest in the class, she becomes school's most outstanding student gitu. Nah, ini kita di depannya ini menggunakan verb ing ya, atau menggunakan yang kita sebut dengan jiran, teman-teman, seperti itu ya. Kita menggunakan verb ing atau menggunakan jiran. Itu nggak perlu ada subjek di depannya ya. Jadi di depannya di bagian sini itu tidak perlu ada fungsi subjek gitu. Langsung aja being the smarter in the class. Nah, ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti apa? Mungkin kira-kira seperti ini. Menjadi yang tercerdas di kelasnya, ia menjadi siswa paling berprestasi gitu ya. Jadi ini juga sama ya, memiliki atau telah menyimpan ribuan dolar, pria ini pergi berkeliling Jerman gitu ya. Jadi having saved a few thousand dollars, he went on a tour to Germany. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 10. Ya, this book really tells you how to learn making songs without really blank too much time. Nah, itu teman-teman disuruh milih nih antara you take, taking, have to take, atau you have to take. Nah, sebuah kalimat yang efektif, teman-teman, ada namanya unsur kesejajaran ya. Mungkin nanti dipelajari di SMP juga ada, di SMA juga nanti diulangi lagi tentang syarat kalimat efektif, yaitu kesejajaran. Nah, sebelum bagian kosong ya, kita lihat. Sebelum bagian kosong, ini ada verb ing. Ya, lihat nih. Sebelum bagian kosong itu ada verb ing. Sehingga yang mengisi ini juga harus verb ing. Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini ini ada verb ini ada to infinitive ya, atau teman-teman lebih suka mungkin bilangnya verb one gitu. Setelah verb one ini ada verb ing. Nah, di sini juga verb ing, jangan verb one lagi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini mudah sekali ya, tapi mungkin ini butuh ketelitian teman-teman ya, karena ini kesejajaran ini mungkin jarang dibahas kalau dalam bahasa Inggris, lebih sering dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya dia lebih applicable dalam bahasa Inggris gitu ya, karena lebih kelihatan strukturnya. Jadi kalau di sininya verb ing, di bagian sininya dia menggunakan verb ing, maka di bagian sini pula dia harus menggunakan verb ing agar sejajar ya. Kalau kita pakai yang lain jadinya nggak sejajar, kalimatnya jadi nggak efektif. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya ya soal nomor 11, which sentence that has jiran katanya. Mana di sini yang punya jiran? Nah, kita lihat dulu pengertian jiran sebenarnya. Karena kalau kita bilang jiran cuma verb ing doang, ini semuanya punya verb ing nih. Gitu. Semuanya punya verb ing. Gitu. Nah, tapi untuk di tingkat SMP itu jiran itu disebutkan sebagai kata kerja dasar yang diberikan akhiran ing ya. Jadi kata kerja dasar seperti speak gitu ya, speak, terus dance, terus discuss, terus ada speak lagi gitu ya. Nah, ini kalian semua tambahin ing. Nah, jadinya speaking dan lain sebagainya ya. Nah, dancing, discussing. Itu disebut dengan jiran. Nah, fungsi adanya jiran ini dalam konteks di tingkat SMP itu adalah untuk menjadikannya sebuah subjek dalam kalimat. Nah, jadi pastikan dia adalah subjek di kalimat tersebut, tidak lagi menjadi verba, ya tidak lagi menjadi kata kerja gitu. Tapi melainkan dia harus menjadi subjek. Nah, kita lihat di sini. Di sini speaking-nya di sini jadi apa? Nah, di sini ini speaking-nya verb ing. Verb ing sebagai subjek. Verb ing sebagai verb atau sebagai kata kerja. Gitu. Kenapa? Karena dia diawali sama she, dia diawali sama subjek. Jadi subjeknya udah ada she, nggak mungkin ada subjek dua kali dalam kalimat. Berikutnya, dance juga bisa nih, dance. Ini juga kita tahu ini sebagai verb. Kenapa? Karena dia diawali sama subjek. Ya, diawali sama subjek. Berikutnya discussing, ini juga sama. Ini verb. Kenapa? Diawali sama subjek. Nah, mungkin ada dua subjek. Nah, kita lihat sekarang yang D. Speaking English is important. Lihat, semua yang ada sebelum is, are, ini semuanya subjek kan? Ya, jadi ini she-nya subjek gitu ya, D-nya di sini subjek, we-nya subjek karena mereka sebelum to be nih, sebelum is, are. Nah, di sini sebelum is-nya itu ada speaking English, sehingga posisi mereka juga pasti di sini subjek. Ini jawaban yang benar adalah yang D. Ya, lagian juga kalau yang D ini teman-teman cari subjek itu nggak ada, di sini tidak ada subjek. Ya, jadi sudah pasti itu subjeknya ya, karena sebuah kalimat ya, kalimat itu harus memiliki unsur sekurang-kurangnya subjek dan predikat gitu ya.
seperti klausa gitu. Nah, jadi kita lihat jawabannya adalah yang D ya. Sedangkan yang ABC itu sudah ada subjeknya masing-masing, ada she, ada they, ada we. Seperti itu. Nomor 11 ya. Berikutnya soal nomor 12. Which sentence that has gerund? Yang mana di bawah ini yang punya gerund. Sama ya kayak yang tadi, mungkin nggak usah dibahas begitu lama. Kita lihat mana yang menjadi subjek. Gitu ya, kita lihat. Kita buat dulu nih, ada reading, ada cooking, ada talking, ada learning. Nah, ini sebenarnya juga mudah sekali ya kalau teman-teman melihat polanya, bahwa jika jiran itu menjadi subjek, dia akan mengawali kalimat. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Dia akan mengawali sebuah kalimat. Yang lain kan di tengah nih. Ini di tengah. Di tengah. Di tengah. Ini di awal, sehingga dialah yang menjadi subjek gitu ya. Atau kalau teman-teman perlu bukti lain, di sini subjeknya udah ada she, ada he, ada we. Gitu. Sedangkan yang B itu tidak ada subjek, kalimat butuh subjek, maka yang cooking curry itu pasti subjeknya ya. Jadi jirannya ada di bagian B. Nah, soal nomor 13, ya ini ada percakapan lagi antara Rafasya dengan Gilang gitu. Rafasya bilang seperti ini, I got the news that tomorrow the president of Norway is coming here, katanya. Saya dapat kabar nih bahwa besok Presiden Norwegia akan datang ke sini. Kata Gilang, oh really? Katanya gitu, beneran katanya. Terus kata Rafasya, yes, he wants to see our country. Kata Gilang, wow, interesting. The underline word is showing. Nah, teman-teman jangan lupa ya, underline itu artinya digaris bawahi. Nah, kata yang digaris bawahi itu menunjukkan apa? Really? Katanya beneran gitu. Nah, itu apa? Showing interesting news. Apakah itu showing interesting news? Menunjukkan berita yang menarik? Enggak ya? Bukan. Apakah itu showing attention? Menunjukkan perhatian gitu pada informasi yang diberikan? Yes. Jadi kalau kita mau kelihatan memerhatikan gitu, kita bisa bilang, oh really? Is that true? Gitu. Misalnya itu showing attention. Yang responding admiration itu juga nggak ada ya. Berikutnya yang terakhir adalah responding of certainty, ini juga bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kata yang digaris bawahi adalah artinya benarkah gitu. Ungkapan ini diucapkan untuk menunjukkan perhatian kepada sebuah topik. Kayak jadi showing attention jawabannya. The underline word is showing attention. Nah, di sini ada pertanyaan, why was Rafasya excited? Kenapa Rafasya excited gitu ya? Dia bersemangat gitu. Nah, berdasarkan teks ini jelas sekali ya bahwa Rafasya ini bersemangat karena apa? Karena Presiden Norway ingin datang ke negaranya. Itu disampaikan pada ini ya, pada kalimat percakapan pertama. Gitu. Jadi ini jelas jawabannya adalah having the president to her country ya. Bukan she met a president ya. Kalau she met a president, met di sini ini adalah past form of meet. Berarti seharusnya sudah terjadi. Sedangkan tadi di teksnya itu dibilang bahwa Rafasya akan ya besok katanya Presiden Norwegianya datang. Jadi belum belum terjadi gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya soal nomor 15, Lukman bertanya seperti ini, why are you so late? Katanya. Kata Ihsan, the traffic was really heavy. Lukman jawab lagi, don't be late anymore, the teacher's angry at you. Ihsannya ada blank gitu ya. Pertanyaan pertamanya adalah why was Lukman late? Kenapa nih Lukman terlambat? Sorry, ini yang seharusnya terlambat ini Ihsan ya. Ini salah, ini bukan Lukman yang terlambat ini Ihsan. Ya dihapus saja. Oke, kita ganti menjadi Ihsan. Ya, why was Ihsan late? Kenapa Ihsan terlambat? Kita bisa lihat the traffic was really heavy katanya. Nah, traffic teman-teman ini artinya adalah lalu lintas. Nah ya, kalau kita bilang heavy, ini heavy artinya sebenarnya berat. Ya, coba kalau dalam pengertian heavy traffic, ini kita bisa mengartikan bahwa ada a lot of cars ya atau motorcycles, etc. Ya jadi kalau kita bilang ada heavy traffic itu biasanya moda transportasinya yang banyak, tiba-tiba ada banyak mobil, ada banyak motor gitu ya. Atau ya secara kasar kita bisa bilang macet gitu ya. Cuma kalau macet biasanya kita sebutnya traffic jam, tapi kalau heavy traffic itu di jalan tuh banyak banget mobil gitu. Itu kita sebutnya heavy traffic. Nah, jadi kenapa Ihsan terlambat? Ya jelas jawabannya adalah yang A ya, there were many cars on the road, ada banyak mobil di jalan. Walaupun ini tidak begitu pasti gitu ya bahwa ada banyak mobil, tapi dibanding 3 jawaban lain itu yang paling tepat ya.
Yang B ini sebenarnya tidak, ini bukan jawaban yang baik ya. Masa kita nanya kenapa seseorang terlambat? Karena dia terlambat gitu. Ini juga salah. Terus Lukman was parked in front of the bookstore. Ini nggak disebutkan sama sekali dalam teks. Lukman told Ihsan that his motorcycle was lost. Ini juga salah ya. Mungkin di sini maksudnya Ihsan ya. Ihsan ini maksudnya juga Ihsan gitu. Ihsan told Lukman. Gitu. Nah itu juga salah ya. Yang lain tidak ada yang disebutkan. Jadi yang apa? Yang benar itu adalah yang A. There were many cars on the road. Nah, ditanya lagi di sini the suitable expression to complete the dialogue ya, suitable teman-teman artinya cocok. Cocok ya. Expression ini artinya ungkapan. To complete the dialogue ya. Jadi ungkapan yang cocok untuk melengkapi dialog di atas gitu ya. Nah, ini sebelum bagian kosong, Lukman ini bilang don't be late anymore katanya. The teacher is angry at you. Jadi Lukman mengingatkan agar Ihsan jangan terlambat lagi. Nah, kira-kira respon Ihsan yang paling tepat itu kayak gimana sih kalau dinasihatin sama orang gitu, kalau dibilangin orang jangan telat lagi gitu. Responnya Ihsan apa yang paling tepat adalah dia setuju dan meminta maaf gitu. Alright, I'm sorry katanya seperti itu ya. Ini banyak new one nih, tidak tahu juga nih datang dari mana. Nah, jadi itu irrelevan ya, sama sekali nggak nyambung. Berikutnya ada I'm really happy to hear that. Ini nggak mungkin ya, ada orang bilang don't be late anymore, jangan terlambat lagi. Terus I'm so happy to hear that. Itu nggak masuk ya. I'm really happy to hear that itu artinya saya senang mendengarkan informasi itu. Kalau I'm sorry to hear that ini biasanya untuk condolences ya, atau untuk belasungkawa, simpati gitu. Nggak ada yang harus bersimpati di sini, malah seharusnya Lukman yang bersimpati sama Ihsan karena dia terlambat gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah setuju dan meminta maaf. Nah, kita hampir habis ya. Ini sekarang kita ada di soal nomor 17. Emily bilang seperti ini, did you know Nina has a new boyfriend? Katanya. Kamu tahu nggak Nina punya teman laki-laki baru tuh? Gitu. Kata Sarah, wow, blank. Nah, Sarah di sini seharusnya hendak menunjukkan kekaguman ya, bahwa wow gila gitu dia punya teman laki-laki baru. Mungkin mereka ini sekolahnya sekolah perempuan gitu ya, jadi susah nih dapat teman laki-laki gitu ya untuk mungkin diajak bermain gitu. Nah, jadi Sarah ingin menunjukkan kekagumannya gitu pada informasi yang disampaikan Emily gitu. Nah, ada ungkapan kekaguman atau expression of amazement, itu misalnya ada sounds nice atau that's great gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jelas yang D ya. Yang lain ini tidak nyambung gitu. I'm sorry to hear that. Yang sudah dijelaskan tadi itu adalah expression of condolences, belasungkawa, simpati gitu. Kalau how are you itu apa kabar, itu lebih nggak nyambung lagi. Lalu ada yes she is. Ini untuk menjawab pertanyaan does atau enggak. Is she blank blank blank? Yes, she is. Itu untuk menjawab pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan masalahnya di sini tidak ada pertanyaan yang seperti itu gitu ya. Itu nomor 17. Nomor 18 kita lihat look at the house over there kata Peter gitu. Jadi Peter menunjuk salah satu rumah gitu. Apa kira-kira yang akan John katakan gitu. Nah, Peter menunjukkan sebuah rumah nih pada percakapan di atas, lalu John hendaknya membalas dengan ungkapan yang ya berkaitan dengan rumah itu gitu ya, jangan ngomong kemana-mana gitu. Nah, kita bisa bilang yang D, what a nice house gitu. Ini how old are you ini nggak nyambung ya. How old are you artinya umur ya, menanyakan umur teman-teman. Kamu umurnya berapa gitu. Kalau did you come here yesterday gitu. Ini juga tidak nyambung ya, tidak relevan gitu. Dia bilang look at the house over there, malah ditanya kamu kesini kemarin gitu. Tidak nyambung ya sih kalimatnya. Terus ada yang bilang it is bad gitu. Di sini it is bad ini sebenarnya ungkapan yang tidak baik gitu ya untuk disampaikan gitu, dan sebenarnya Peter juga di sini tidak bertanya pendapatnya gitu, tidak bertanya pendapatnya what do you think gitu ya untuk menjawab it is bad gitu ya. Nah, John hanya mengatakan kekagumannya gitu, what a nice house katanya. Dia juga nggak bilang it is nice ya, tapi dia menggunakannya dengan ungkapan yang berbeda karena dia tidak ditanya pendapatnya gitu. Jadi what a nice house katanya. Berikutnya kita lihat soal nomor 19. Mira wears a new gown at Rini's party. She meets Annie, her close friend. Ya, jadi Mira ini menggunakan gaun yang baru pada pestanya Rini gitu, lalu dia menemui Annie nih, teman dekatnya gitu. Annie bilang blank, it suits you, you look so beautiful. Terus Mira bilang really, thank you katanya. Nah, apa kira-kira yang di awalnya? Nah, di sini disebutkan it suits you. It suits you itu artinya cocok ya. Gitu. Jadi cocok dengan gitu ya, cocok dengan atau sesuai dengan. Jadi it suits you itu cocok denganmu gitu. You look so beautiful. Apa kira-kira yang mengawali?
Itu jelas adalah ungkapan atau expression of admiration gitu ya. How beautiful this gown. Cantik banget gaunnya, cocok banget nih sama kamu. Kamu kelihatan cantik gitu. Terus Mira bilang, "Masa?" Katanya, "Ya really, beneran gitu. Makasih." gitu. Nah, ini yang lain itu bentuknya pertanyaan ya. Pertanyaan itu biasanya dijawab dan di sini Mira tidak ada menjawab apa-apa ya. Di sini Mira nggak ada jawab apa-apa. Jadi ini less likely ya, hampir tidak mungkin expression awalnya itu ngomongin soal pertanyaan. Ya, yang C. Kita nomor 20 ya, ini yang terakhir, ada pembicaraan antara Tito dengan ayahnya gitu. Tito bilang, which one ini seharusnya, which one is our laptop, Dad? Katanya. Yang mana ini laptop kita, Pak? Katanya. Terus kata bapaknya, the new one is over there. Tito blank ya, nanti kita isi. Lalu bapaknya bilang, yes, that's right, that's the super expensive laptop, katanya. Nah, pada percakapan di atas, ini ayah Tito mengungkapkan bahwa laptop yang dibeli sangatlah mahal. Ya, dia bilang di sini super expensive ya. Super ini artinya sama kayak very gitu ya, sangat. Expensive ini artinya mahal. Jadi itu laptopnya sangat mahal gitu. Nah, sebelum ayah Tito berkata demikian, ini kemungkinan Tito ini memuji ya laptop tersebut gitu. Kalau kita lihat di bawah ini, nggak mungkin nih misalnya, how terrible it is, kok jelek banget gitu. Terus bapaknya jawab, iya benar gitu, karena laptopnya sangat mahal. Ini nggak nyambung ya. Kalau laptop mahal, itu pasti bagus. Gitu. Jadi pasti bukan ini jawabannya. Terus misalnya, what a shame. Memalukan banget, ini juga nggak mungkin ya. Gitu. Tidak mungkin dia bilang, what a shame, lalu bapaknya bilang, yeah, that's right, that's super expensive. Gitu. Nah, kalau yang D, wonderful itu tidak biasa sebenarnya digunakan teman-teman untuk kata-kata benda ya, seperti laptop gitu. Itu biasanya kita nggak pakai kata wonderful. Wonderful itu biasanya untuk pemandangan, untuk lukisan, seni, itu baru kita biasanya menggunakan kata wonderful. Nah, yang lebih tepat itu adalah yang B. What a sophisticated laptop. Sophisticated ini artinya canggih. Ya, sophisticated itu artinya canggih. Jadi, wah laptopnya canggih banget gitu. Terus baru pasti bapaknya jawab, iya dong, katanya kan laptopnya sangat mahal. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk pembahasan tryout reguler kedua bahasa Inggris kelas 9. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan sama pengajarnya masing-masing ya di cabang masing-masing. Gitu. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat digunakan nih ilmunya dalam berbahasa Inggrisnya terutama dalam mengerjakan soal dan juga spoken English gitu. Semoga teman-teman juga lebih lancar nih berbahasa Inggrisnya ya menggunakan expression-expression yang tadi sudah kita bahas. Nah, sekian saja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semangat mengerjakan tryout-nya ya dan semoga nilainya terus meningkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.